Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Naltaqi ma'i Ahmad Khotami nata'alamul Arabiyyah ala qanati YouTube Sang Ahmed. Sebelum teman-teman nonton video ini dan materi ini, silahkan subscribe dulu channelnya, like videonya, dan nyalakan loncengnya. Oke teman-teman, jadi apa sih yang mau kita bahas di video ini? Membahas tentang cara gimana kita belajar bahasa Arab tuh biar mudah, biar gampang. Sebenarnya belajar tuh nggak ada yang mudah, ada tantangannya sendiri ya, susah bisa dibilang. Apalagi belajar bahasa yang bukan bahasa ibu kita, khususnya bahasa Arab. Belajar bahasa Arab atau bahasa yang lainnya sebetulnya itu merupakan habit atau kebiasaan sehari-hari. Bagaimana kita bisa mengucapkan bahasa Indonesia misalnya dengan lancar ya, karena lingkungan kita bahasa Indonesia. Teman-teman mau belajar puluhan tahun belajar bahasa asing, tapi kalau nggak praktek ya sama aja bohong. Nah, di sini saya bukan berarti saya pinter bahasa Arab, enggak. Saya juga masih belajar dengan yang lain. Bahkan dalam membuat video ini merupakan proses belajar saya untuk melancarkan ngomong bahasa Arab. Ya. Kalau saya, ini menurut saya ya, kalau teman-teman bolehlah caranya macam-macam. Belajar bahasa itu yang perlu dilakukan pertama kali adalah isim dulu. Apa itu isim? Isim itu kata benda. Kita udah dijelaskan di video awal-awal ya. Bisa dilihat nanti di link saya. Mempelajari kata benda itu adalah step pertama untuk mempelajari sebuah bahasa, khususnya bahasa Arab. Loh, kenapa kok nggak huruf dulu? Seperti yang saya sampaikan di awal video-video saya. Mempelajari kata benda itu mudah karena sering kita jumpai di sekitar kita. Kita ngelihat motor, kita ngelihat rumah, kita ngelihat dinding, kita ngelihat anduk kotor misalnya. Ngelihat apa aja yang ada di sekitar kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita tahu dulu bahasa Arabnya apa. Setelah kita tahu atau mendengar melalui ucapan atau kita cari-cari di kamus, buka buku, nah baru kita praktekkan. Praktekannya gimana? Ya kita sebutkan kata bendanya. Misalnya kursiun, kursi. Nah, ini kursiun, kemudian ini nafidatun, kemudian ini jidarun yang ada di belakang saya. Kita sebutkan aja satu persatu kata benda, tapi pakai bahasa Arab. Kita biasakan mengganti bahasa Indonesia dengan bahasa Arab sedikit-sedikit. Dijamin belajar bahasa nggak akan stres kayak begitu. Yang di kelas-kelas itu biasanya stres kita belajar bahasa Arab tapi harus ngapal puluhan kosakata. Enggak. Paling enggak sehari itu kita belajar atau menghafal kosakata itu 2. Hari ini 2, besok 2, besoknya lagi 2. Tapi yang ada di sekitar kita aja dulu. Yang kita lihat atau yang ada di tubuh kita yang nempel, rambut, kepala, kacamata, hidung, mulut, telinga, dan lain sebagainya. Oke? Kemudian step kedua, kita belajar tulisan. Nah, saya yakin kalau untuk seorang muslim, tulisan bahasa Arab itu kita mulai pelajari sejak kita kecil. Paling enggak ya minimal kita belajar pas waktu kita di TK ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, dal, zal, roza. Ya kayak begitulah ya. Nah, belajar tulisan bahasa Arab kita biasanya sambil belajar ngaji. Kita jadi sudah bisa 2 materi. Kita bisa ngaji dan kita juga bisa baca tulisan Arab. Kenapa kita tidak mempelajari kata kerja dulu di awal? Mau tahu kenapa kita nggak belajar kata kerja dulu? Tentu khususnya di YouTube saya. Yang pertama, mempelajari kata kerja itu akan berhubungan dengan domir. Domir itu kata ganti orang. Itu ya. Jadi dalam bahasa Arab kata kerja itu nggak akan terlepas dari namanya kata ganti orang. Contohnya misalnya saya pergi, ana adhabu. Tapi kalau kamu bukan adhabu lagi, tapi jadi tadhabu. Nah, teman-teman harus tahu kata ganti dalam bahasa Arab itu jumlahnya banyak. Kalau bahasa Inggris ada berapa? Contohnya I, you, we, they, he, she, it. Ada 7. Tapi bahasa Arab ada 14. Apa aja? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Amin. 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 Nah, setiap ke-14 kata ganti itu kalau ketemu dengan kata kerja, polanya akan berubah.
Nah, bagi teman-teman yang baru belajar bahasa Arab, langsung mempelajari kata kerja, pusing. Kalau saya waktu di SMP, di pesantren dulu, saya nggak pernah paham belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena dari kelas 2 SMP, saya belajar bahasa Arab itu udah mulai tasrif. Tasrif itu mempelajari kata kerja dengan perubahan-perubahan polanya. Nah, tasrif itu masuk dalam bagian ilmu sorof namanya. Jadi bahasa Arab itu ada nahwu, ada sorof. Kalau nahwu itu mempelajari tentang perubahan pola kata benda, kalau sorof itu mempelajari tentang perubahan kata kerja. Beda lagi kan? Oke, sedikit saya jelaskan tentang kata ganti orang. Nah, tadi saya sudah sampaikan kata ganti orang itu ada 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antunna, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke. Domir bahasa Arab itu terbagi dua bentuk. Untuk digunakan laki-laki dan digunakan untuk perempuan. Kemudian setelah dibagi menjadi dua jenis gender itu, dibagi lagi berdasarkan jumlah. Mufrad, tasniyah atau musanna, kemudian yang ketiga jama'. Misal, saya kasih contoh untuk orang ketiga misalnya. Orang ketiga itu yang nggak kelihatan yang lagi kita omongin, misalnya dia. Dia satu orang. Dalam bahasa Arab itu huwa untuk laki-laki. Kalau dua orang laki-laki, orang ketiga jadi huma. Untuk tiga orang laki-laki atau mereka artinya, maka kita sebut hum. Beda lagi kalau untuk perempuan, hiya, huma, hunna. Oke, bisa dipahami? Jadi gender, kemudian jumlah. Orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Nah, maka jadi ada 14. Kita akan bahas di video yang lain. Oke, kita bahas lagi kenapa kita tidak mempelajari kata kerja dulu. Ngomongin kata kerja atau ngegibahin kata kerja itu agak ribet memang, agak rumit. Tadi yang pertama, kata kerja itu terikat dengan domir atau kata ganti orang. Itu nggak bisa lepas dari domir pokoknya. Kita nggak bisa asal nyebutkan anzuru, tanzuru, itu harus menyesuaikan kata ganti orangnya. Kemudian yang kedua, kata kerja itu terikat dengan waktu. Sama kayak bahasa Inggris. Di bahasa Inggris tuh ada istilah past tense, present tense, sama future tense ya. Bahasa Arab juga sama. Ada fi'il madhi. Fi'il madhi itu untuk kata kerja lampau dan fi'il mudhari untuk kata kerja. Nah, bisa dua fungsinya. Kata kerja yang sedang dikerjakan atau yang akan dilakukan atau akan dikerjakan. Saya kasih contoh. Kalau kita ditanya misalnya bahasa Arabnya menulis apa? Jawabnya kataba strip yaktubu atau kataba yaktubu. Kok begitu? Kok ada dua begitu, maksudnya gimana? Oke. Kataba itu bentuk madhi. Madhi itu bentuk past tense-nya. Jadi kalau kita ditanya, "Hai, hal katabta ar-risalah, apakah kamu sudah menulis surat?" misalnya. Jadi pakainya kataba. Nah, kataba itu terikat dengan domir apa? Huwa. Kata ganti orang ketiga. Tapi kalau jadi kata ganti kedua, jadi kamu misalnya apa? Jadi katabta. Nah, ribet nggak? Paham nggak sampai sini? Saya nggak bisa jamin teman-teman paham, tapi coba diulangi lagi ya video-video saya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pertama tadi kataba. Selanjutnya ada yaktubu. Nah, yaktubu ini bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Oke? Misalnya, ana aktubu ar-risalata. Berarti saya sedang menulis surat. Ada sedangnya karena dia ana aktubu. Tapi kalau saya sudah menulis surat, katabtu ar-risalata. Jadi pakainya yang kataba untuk yang lampau, untuk yang sedang atau yang akan dikerjakan pakainya yaktubu. Nah, kataba yaktubu ini dia domirnya atau kata ganti orangnya itu huwa atau dia, laki-laki. Jadi kalau kita ditanya
Apa bahasa Arabnya menulis? Kataba yaktubu. Jadi yang kita sebutkan itu domirnya huwa dulu. Oke, itu penjelasan singkat sebelum kita masuk ke video menjelaskan tentang domir dulu, baru ke kata kerja. Mudah-mudahan bisa difahami dengan mudah ya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan mudah, dengan enjoy, dengan santai, tidak pusing. Pusing jangan lupa minum konidin. Jayus. Ketawa dia. Terus emang salah kalau kita nyebutkan salah satu dari dua pola ini? Misalnya bahasa Arabnya menulis apa? Kataba. Emang salah? Ya enggak. Cuman kayak nggak komplit aja gitu, kurang. Bahasa Arabnya menulis apa? Yaktubu. Ya boleh, cuman ya kayak makan jengkol tapi nggak makan nasi lah gitu loh, jadi bau doang. Analoginya jelek amat ya. Ya gitu, pokoknya nggak enak lah. Jadi kalau ditanya bahasa Arabnya melihat apa, nadhara yanzur. Itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan berikan feedback kalian, paham atau enggak ya setelah menonton video ini. Silakan berikan komentar biar saya bisa evaluasi atau bisa memperbaiki cara saya menjelaskan. Oke? Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.